Selamat pagi, suster, bapak, ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini Kamis 22 April 2021. Kita akan mengawali kegiatan kita dengan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai 51. Sebelum kita mengawali renungan kita, mari kita berdoa bersama-sama. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, bukalah mata, telinga, dan hati kami, untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu ini. Sehingga apapun yang kami dengar dan renungkan ini, kelak dapat memuliakan nama-Mu dan memperlebar kerajaan-Mu. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6, ayat 44 sampai 51. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datangnya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Beberapa waktu yang lalu, sebelum pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia, banyak orang, khususnya umat Kristiani, beramai-ramai mengikuti perjalanan ziarah ke luar negeri. Yang banyak dituju adalah tempat ziarah rohani, seperti Tanah Suci, Lourdes, Fatima, Montserrat, Roma, dan masih banyak lagi. Tidak hanya di luar negeri saja, banyak umat Kristiani juga berbondong-bondong berziarah di tempat suci, seperti Gua Maria Kerep, Gua Maria Sendangsono, dan masih banyak lagi. Ada yang berulang tahun pergi ke tempat yang sama. Ketika ditanya, mengapa begitu sering ke tempat itu? Jawabannya adalah pengalaman iman yang khusus di tempat itu yang menarik untuk mereka ke sana. Dan memang ada banyak orang yang mempunyai pengalaman iman istimewa ketika mengunjungi tempat itu. Nah, itulah chemistry yang menarik untuk mereka datang ke sana. Tuhan Yesus mempunyai daya tarik tempat ziarah seperti pengalaman orang-orang tadi. Aura keilahiannya menjadi daya tarik bagi setiap orang yang percaya dan membuat orang untuk selalu datang. Ia sendiri menegaskan hal itu kepada kita. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Aura ilahi yang sama telah menarik seorang sida-sida dari tanah Ethiopia untuk datang kepadanya, lalu memberi diri untuk dibaptis. Kasih setia Allah yang akan selalu menaungi kita dan akan membawa kita untuk selalu dekat dengannya. Amin. Suster, Bapak, Ibu, Guru, dan anak-anak yang terkasih, mari kita akhiri renungan pada pagi hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, tawanlah segala kepentingan diriku yang selalu menghalangi aku untuk datang dan berjumpa denganmu setiap waktu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.